Lakukan dengan gembira. Apapun itu ya, tidak harus bahkan termasuk ibadah. Ayo lakukan sholat dengan gembira, puasa dengan gembira, belajar dengan gembira, dan lain sebagainya. Dengan gembira itu berarti kita bisa menikmati. Kalau hanya jadi beban, ya perjuangan kita akan sangat berat. Sholat jadi berat, belajar jadi berat, tahajud jadi berat. Padahal energi yang dikeluarkan sama. Susahnya sama, capeknya sama. Kehilangan biaya mungkin, tenaga mungkin, waktu mungkin juga sama. Tapi kalau kita menjalankannya dengan gembira, itu pasti proses dan hasilnya akan berbeda. Prosesnya akan indah, hasilnya akan luar biasa. Lakukan dengan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya, bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Ada banyak sekali quotes-quotes bagus dari seorang William James. Apalagi beliau ini tadi saya cerita ya, terakhir-terakhir malah masuk teosofi. Beberapa gagasannya memang terasa spiritual. Jadi mungkin quotes-quotes ini menarik kalau ada yang cocok untuk teman-teman. Tidak selalu relevan dengan yang kita jelaskan tadi ya, karena ini temanya macam-macam. Jadi yang tentang agama dari perspektif psikologis, dari perspektif pragmatis, inti-intinya yang tadi. Sekarang mari kita jelajahi kebijaksanaan-kebijaksanaan, hikmah-hikmah dari seorang William James. Yang pertama, satu ketika beliau ini bilang begini, kita ini di dunia ini mungkin seperti anjing dan kucing di perpustakaan. Melihat-lihat buku dan mendengar percakapan, namun tidak paham sama sekali maknanya. Jadi ini sindiran pada kita. Kita ini hidup di dunia ini lebih sering tolah-toleh tidak paham. Seperti anjing dan kucing di perpustakaan. Di perpustakaan itu kan buku-buku banyak, percakapan-percakapan berkualitas juga berseliweran. Hanya saja anjing dan kucing tidak bisa mengambil manfaat dari situ. Jadi meskipun dia sudah ada di dalamnya. Nah ini mungkin sindiran bagi kita. Hari ini itu ya referensi-referensi berkualitas bisa mudah kita temukan di mana-mana. Obrolan-obrolan berkualitas itu ada di mana-mana. Apalagi sekarang ada YouTube, media-media sosial. Itu kan bertebaran hal-hal penuh kualitas. Hanya saja kita ini ya tiap hari hanya tolah-toleh saja. Ya kita lihat sih, ya kita dengarkan sih, tapi otak kita tidak jalan. Kita tidak paham, kita tidak dapat apa-apa. Hidup kita tidak berubah-berubah, jadi lebih baik. Ini seperti ayam yang mati di lumbung. Banyak sekali materi, banyak sekali gizi, malah mati. Kenapa? Tidak bisa mencerna, tidak bisa memakannya. Baik, jadi ini yang pertama ya, langsung William James nyindir kita. Kita ini seperti anjing dan kucing di perpustakaan.
Ini menarik, quotes yang pertama. Quotes yang kedua. Satu ketika beliau bicara seperti ini. Pandangan kita tentang dunia sejatinya terbentuk oleh keputusan kita tentang apa yang harus kita dengar. Nah, ini hubungannya dengan pembentukan jalan pikiran. Ini mungkin menyadarkan kita bahwa yang selama ini kita anggap kebenaran, yang selama ini kita anggap pasti baik, pasti cocok, pasti sesuai, itu bisa saja sifatnya reduktif. Reduktif itu hanya sejauh yang kita tahu, bahkan sangat minimal. Karena yang kita tahu, kita anggap benar dan kita anggap baik itu hakikatnya ya karena kita membatasi mendengar pada apa yang ingin kita dengar saja. Pilihan-pilihan kita terhadap saya suka ini, saya dengarkan. Saya tidak suka itu, saya tidak mau dengar, tidak mau lihat. Ini kan pilihan-pilihan kita. Sehingga akhirnya ya seperti itulah cara berpikir kita, sementara yang kita buang, kita sisihkan tadi, sama sekali tidak jadi pertimbangan berpikir kita. Sesempit itulah hakikatnya kebenaran yang sekarang kita yakini. Ini pandangan versi William James. Jadi kita memandang dunia ini sebagai apa? Misalnya ada yang memandang dunia ini godaan, Pak. Ada yang memandang dunia ini nikmat dari Allah. Ada yang memandang dunia ini hanya alat, bukan tujuan. Macam-macam pandangan kita tentang dunia itu biasanya sesuai dengan mana yang kita pilih dan kita mau mendengarkannya atau membacanya. Berarti masih banyak versi yang lain, masih banyak pendapat yang lain yang kita sisihkan. Yang itu mungkin tidak jelek loh, yang itu mungkin ada baiknya, ada benarnya juga loh, hanya saja tidak kita pilih. Nah, itulah yang hari ini kita sebut perspektif. Ya setiap orang beda-beda kalau sudah menyangkut pandangan tentang dunia. Bedanya karena apa? Ya karena setiap orang milih sesuai seleranya masing-masing. Nah, jadi kalau itu tentang perspektif dunia. Kita lanjutkan lagi. Ada lagi quotes yang menarik dari William James tentang feeling atau merasa. Kata William James, kalau engkau percaya bahwa merasa buruk atau merasa khawatir saja telah cukup untuk mengubah masa lalu atau masa depan, mungkin engkau tinggal di planet lain dengan sistem realitas yang berbeda. Nah, ini lagi-lagi sindiran, sarkas untuk kita. Kita itu kan makhluk manusia yang mudah merasa panik, mudah merasa buruk, tapi males bergerak untuk mengubah situasi. Jadi kata William James, kalau engkau hanya merasa buruk dan merasa khawatir saja dan menganggap yang seperti itu sudah cukup untuk mengubah masa lalu atau masa depan, jangan-jangan engkau tinggalnya di planet lain, tidak di bumi. Kalau di bumi ini, kalau kamu merasa buruk atau merasa khawatir, atasi itu. Jangan diam saja. Kalau kamu ingin melakukan perubahan, bergeraklah. Lakukan sesuatu. Kalau kamu hanya diam saja, mengeluh saja, menggerutu saja, merasa buruk, merasa khawatir, itu kan menggerutu, sambat terus, tidak akan ada perubahan. Perubahan itu terjadi kalau engkau
berusaha melakukan perubahan, tidak hanya merasa buruk dan merasa khawatir. Jadi, kalau engkau menunggu perubahan dengan hanya merasa buruk dan merasa khawatir, mungkin engkau tinggalnya bukan di bumi, tapi di planet lain. Yang sistem sunatullahnya berbeda. Sunatullah hidup di bumi ini, ya kalau ingin perubahan, ya harus melakukan tindakan. Jadi, ini quotes yang jenisnya sarkas, nyindir kita. Ya pindah saja ke planet yang lain kalau memang cukup dengan menggerutu, dengan sambat, marah-marah, merasa buruk, merasa khawatir terhadap situasi. Ya kalau ingin berubah, bergeraklah mengubah. Nah ini quote selanjutannya mirip juga. Ini juga sindiran. Kalau sekedar feeling good bisa jadi faktor yang menentukan, mabuk akan jadi pengalaman manusia yang sangat dibenarkan. Feeling good ini ya mungkin kadang kita pakai istilah mood. Jadi merasa baik, merasa nyaman. Nah, ini lagi-lagi melanjutkan tadi. Kita itu sering jadi makhluk yang nunggu mood, nunggu rasa baik, nunggu rasa nyaman dulu baru melakukan sesuatu. Atau baru bergerak. Mau melakukan apa-apa nunggu saya cari mood dulu ya. Saya cari rasa dulu ya, cari feeling dulu ya, dan lain sebagainya. Ya kalau sekedar ingin feeling good, kata William James, ya kamu mabuk saja lah. Saat kita mabuk itu kan kita fly, melayang, merasa enak, merasa nyaman, meskipun besok jongkir balik. Kalau sudah selesai mabuk. Berarti mabuk itu jadi benar kalau memang sekedar orang mencari feeling good baru berkarya. Dianggap feeling good itu faktor yang menentukan. Nah ini lanjutannya tadi. Kita ya jangan diam saja, jangan hanya mengandalkan rasa, perasaan, sambat, males, dan lain sebagainya. Kalau memang ingin perubahan, ya berubahlah. Jangan diam saja. Baik, kita lanjutkan. Lumayan masih ada waktu ya. Masih ada beberapa quotes yang bisa kita bahas. Nah, ini ada quotes menarik lagi dari William James. Satu ketika beliau bicara begini. Saat ada sesuatu yang baru, orang akan berkata, itu tidak benar. Lalu saat kebenarannya terbukti, orang akan berkata, itu tidak penting. Akhirnya saat nilai pentingnya tidak terbantahkan, mereka akan berkata, itu bukan hal yang baru. Nah, ini kelakuan banyak di antara kita hari ini yang begitu. Temuan-temuan baru itu memang membuat orang tidak nyaman. Gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan kebenaran yang selama ini mereka yakini itu memang membuat orang gelisah. Manusia itu memang cenderungnya suka di zona nyaman. Biasanya begitu, mbok sudah biasa saja seperti itu. Selama ini begitu, biar saja seperti selama ini, kan begitu orang inginnya. Perubahan itu memang selalu mengejutkan, membuat orang tidak nyaman. Nah, kata William James, saat ada sesuatu yang baru, orang itu biasanya bilang, itu tidak benar, itu aneh-aneh saja, itu tidak masuk akal, itu bikin-bikin saja. Itu orang mikir ngawur itu orang. Nah, kita kan sering begitu, sering mendapatkan penolakan. Nah, mungkin setelah itu yang punya gagasan menjelaskan, loh saya ngomong begini ini ada dasarnya loh, ada dalilnya loh. Dijelaskanlah panjang lebar, urean, dengan dasar yang kuat, dengan argumen yang tidak terbantah. Kata William James, kalau sudah sampai di sini, biasanya orang akan bilang, itu tidak penting. Ini orang karena sudah tidak bisa membantah,
cara berpikirnya diganti. Itu ndak penting, ndak usah dibahas lah, wong cuma itu aja kok. Masih banyak hal lain yang lebih penting, ndak usah ngomong yang gitu-gitulah, nggak usah aneh-aneh. PR kita masih banyak kok. Nah, ini reaksi kedua, biasanya seperti ini. Akhirnya mungkin nanti waktu berjalan, akhirnya terbukti yang tadi gagasan ditolak-tolak, dianggap tidak penting, ternyata penting. Ada banyak persoalan yang terselesaikan dengan perspektif ini, dengan pandangan ini. Biasanya terus orang akan bilang, itu bukan hal yang baru, sejak dulu juga sudah pernah dibahas. Sejak dulu juga orang ngomong itu. Jadi, meskipun sudah jelas benar, sudah jelas penting, tetap orang tidak mengapresiasi. Itulah tabiatnya manusia. Nah, quotes ini sebenarnya dari William James mengingatkan kita, wahai orang-orang pintar, orang-orang kreatif, orang-orang yang penuh inisiatif, berkaryalah. Produksilah gagasan-gagasan yang luar biasa, kreatiflah dengan karya-karya yang luar biasa. Tidak usah terlalu terpaku atau terpacu oleh penolakan dan komentarnya orang. Manusia itu ya memang cenderungnya begitu. Kalau ada hal yang baru, dia nolak dengan alasan itu tidak benar. Nanti kalau kebenarannya terbukti, dia tetap nolak dengan alasan itu tidak penting. Kalau nanti sudah terbukti penting, dia tetap nolak, alasannya itu bukan hal yang baru. Nah, ini kan membuat gemes, membuat kita jadi pesimis, putus asa menghadapi orang hari ini itu. Maka jalannya apa? Ya sudah, tidak harus terlalu terpengaruh oleh komentarnya orang. Kayak kita waktu membahas Nasruddin Hoja dulu kan, ketika beliau sama anaknya sedang motong ekornya kuda untuk merapikan, dia pesennya pada anaknya, "Nak, potonglah ekor kudamu sesuai yang kamu inginkan. Nggak usah terlalu mendengarkan komentar orang. Karena kalau kamu dengarkan terus komentarnya orang, lama-lama kudamu nggak akan punya ekor. Yang satu usul begini dituruti, yang satu usul begitu dituruti, lama-lama kuda kita nggak akan punya ekor." Atau seperti ceritanya waktu Nasruddin dan putranya ke kota naik onta, naik keledainya, yang keledainya hanya satu itu. Itu kan orang terus, apapun yang dilakukan mereka, orang komentar jelek. Nasruddin dan anaknya jalan, ontanya, keledainya dituntun saja, orang komentar, itu dua orang bodoh yang bawa keledai kok dituntun saja. Nanti dua-duanya naik keledai, orang komentar, wah itu dua orang tidak punya kemanusiaan. Wong keledai satu kok dinaiki berdua. Tidak punya perkeledaian. Nanti akhirnya Nasruddin turun, anaknya yang di atas keledai, orang ya komentar, itu anak tidak berbakti, itu masa orang tua kok disuruh jalan, dia yang di atas keledai. Nanti gantian Nasruddin yang di atas, akhirnya anaknya yang jalan, orang ya tetap komentar, itu orang tua kok tidak tahu diri, masa enak-enakan sementara anaknya disuruh nonton keledai. Akhirnya tidak jadi jalan. Maka wahai orang-orang yang kreatif, jangan terlalu terpengaruh oleh komentarnya orang. Yo, kalau ada orang komentar, ngomong aneh-aneh, ditengok saja sebentar. Kalau penting, bagus, alhamdulillah diambil manfaatnya. Kalau memang tidak ada gunanya, hanya caci maki, cela mencela yang tidak ada ujungnya, ya
kita jalan terus sesuai dengan ideal-ideal yang kita miliki. Nah, ada lagi kalimat bagus dari William James yang menurut saya menarik. Satu ketika dia bilang begini, bertindak bijaksana berarti mampu mengetahui apa yang harus diabaikan. Nah, ini termasuk berpikir yang unik, yang berbeda dengan yang lain. Biasanya kan kita sebut orang bijaksana itu ya orang yang mampu melakukan sesuatu secara tepat. Tapi William James punya sudut pandang yang berbeda. Orang bijaksana itu orang yang tahu mana saja yang harus diabaikan. Ini mungkin kelanjutan tadi ya, orang komentar aneh-aneh, ngomong macam-macam. Mari kita bijaksana. Bijaksana berarti mari kita filter mana yang tidak penting, buang saja. Tidak usah terlalu dipedulikan. Justru itulah kebijaksanaan. Kalau kita meladeni apa saja yang dikomentarkan orang, atau melayani apapun permintaan yang tidak penting, ya kita kebalikannya akan kehilangan hal-hal yang penting. Jadi orang bijaksana itu dia tahu mana yang harus diabaikan, dia tahu mana yang harus dicuekin saja. Nah, kalau dia sudah membuang yang dicuekin, berarti kan ya, membuang yang jelek, mencuaki yang jelek, berarti kan yang tersisa tinggal yang baik-baik. Tinggal diambil. Itulah bijaksana namanya. Jadi ini penting bagi kita ya. Hari ini kan era distraksi, tidak hanya destruksi. Kita terdistraksi oleh banyak hal-hal lain di sekitar kita yang tidak penting. Maka skill penting yang hari ini harus kita miliki adalah skill untuk memfilter mana yang tidak penting dan mana yang penting. Yang tidak penting, ayo kita abaikan saja. Itulah namanya bijaksana. Jadi ini salah satu tips dari William James. Nah, yang terakhir, ini mungkin teman-teman sudah capek ya. Saya tambah satu lagi quote-quote. Ya meskipun tadi teori-teori utama tentang psikologi pragmatismenya kurang nyantol, ya paling tidak kita dapat quote-quote malam hari ini. Dapat kalimat-kalimat indah yang bermanfaat. Kata William James begini satu ketika, untuk mengubah hidupmu, mulailah segera, lakukan dengan gembira, dan jangan ada pengecualian-pengecualian. Jadi syaratnya 3. Ayo teman-teman yang merasa hidupnya harus lebih baik lagi, yang merasa hidupnya harus di-upgrade lagi, yang merasa hidupnya harus meningkat, kuncinya 3. Yang pertama, mulailah segera. Yang kedua, lakukan dengan gembira. Dan yang ketiga, jangan membuat pengecualian-pengecualian. Yang pertama, mulailah segera. Ini kalau dalam bahasa agama, saja'ah, berani memulai. Kita itu kalau hanya teori mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, insya Allah sudah ngerti, sudah paham. Tinggal ayo dimulai. Kapan ideal-ideal yang teman-teman sudah tahu itu akan hidup kalau tidak kita mulai segera? Kapan kehidupan kita akan berubah jadi lebih baik kalau kita tidak memulai menjalankannya? Memulai menghidupkan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang kita tahu. Jadi untuk mengubah hidup, rumus pertama adalah dimulai segera. Tidak usah nunggu, tidak usah terlalu banyak syarat. Kita itu sering menunda-nunda hal-hal baik karena kita sendiri membuat syarat terlalu panjang.
Pak saya nunggu nikah dulu ya Pak. Pak saya nunggu kalau pekerjaan mapan ya Pak. Pak saya nunggu kalau punya rumah. Pak saya nunggu punya mobil. Saya nunggu, nanti ada mahasiswa yang saya nunggu IP saya mendekati 4 Pak, saya baru nulis skripsi. Oh Pak saya nunggu, macam-macam orang. Jadi akhirnya apa? Hidupnya tidak berubah-berubah, wong syaratnya terlalu banyak. Jadi memang hidup itu kadang-kadang syarat dan ketentuan berlaku. Tapi jangan membuat syarat dan ketentuan terlalu banyak, nanti kalian tidak jalan-jalan. Ayo segera dimulai berjalan. Yang kedua, lakukan dengan gembira. Nah, kalau ini sudah banyak dijelaskan bagaimana kita bisa menikmati apa yang kita lakukan. Jangan jadikan perjuangan kita, upaya kita, usaha kita dalam hal apapun sebagai beban. Lakukan dengan gembira. Apapun itu ya, tidak harus bahkan termasuk ibadah. Ayo lakukan sholat dengan gembira, puasa dengan gembira, belajar dengan gembira, dan lain sebagainya. Dengan gembira itu berarti kita bisa menikmati. Kalau hanya jadi beban, perjuangan kita akan sangat berat. Sholat jadi berat, belajar jadi berat, tahajud jadi berat. Padahal energi yang dikeluarkan sama. Susahnya sama, capeknya sama. Kehilangan biaya mungkin, tenaga mungkin, waktu mungkin juga sama. Tapi kalau kita menjalankannya dengan gembira, itu pasti proses dan hasilnya akan berbeda. Prosesnya akan indah, hasilnya akan luar biasa. Lakukan dengan gembira. Dan yang ketiga, jangan ada pengecualian-pengecualian. Ini biasanya pengecualian-pengecualian ini terjadi di tengah-tengah proses. Kadang-kadang kita itu kalau sedang berjuang atau memperjuangkan sesuatu, awalnya semangat. Tapi begitu ada sedikit saja halangan atau rintangan, kita terus membuat pengecualian. Jadi misalnya saya harus selesai skripsi saya semester ini. Tiba-tiba pandemi meningkat lagi. Padahal nulis skripsi itu tidak ada hubungannya dengan pandemi, malah asyik bisa di rumah sendirian. Tapi ini kita jadikan alasan untuk, masih pandemi, masih bisa lebih panjang, diundur lagi. Nanti kan ada dispensasi-dispensasi. Nah, ini pengecualian yang kita bikin sendiri. Jadi misalnya kita berjuang untuk meraih sesuatu apa. Tiba-tiba ada peristiwa ini, peristiwa itu. Yang mungkin bisa kita lewatkan saja atau sama sekali tidak berhubungan dengan perjuangan kita meskipun kita alami. Tapi biasanya terus kita jadikan excuse. Pengecualian-pengecualian. Jadi terus akhirnya perjuangannya kita pending, kita tunda. Karena kita nemu alasan. Kalau ditanya orang mengapa kok tidak sukses, mengapa kok tidak berhasil, mengapa kok tidak jalan? Karena kita sudah nemu alasan tadi. Sehingga kita membuat pengecualian-pengecualian. Belum bisa mas saya sukses di sini karena ternyata setelah saya lihat dunia ekonomi hari ini sedang tidak stabil. Itu kan jauh sebenarnya dunia ekonomi global dengan mungkin perjuangan kita yang hanya ingin membuat apa kecil-kecilan level kita. Tapi karena ada situasi itu, terus kita nyari excuse, nyari alasan untuk tidak jalan. Dan yang semacam ini sering kita lakukan. Akhirnya terus kita gagal. Akhirnya kita tidak menjalankan sesuai yang sudah kita rencanakan. Orang yang selalu membuat excuse, membuat pengecualian, itu biasanya dia jalan di tempat, tidak berkembang.
Itu pun dia tidak merasa bersalah karena punya alasan tadi, punya dalih. Maka kata William James, yuk kalau memang ingin mengubah hidup, mulailah segera, lakukan dengan gembira, dan jangan ada pengecualian-pengecualian. Baik, teman-teman, saya kira sudah berpanjang lebar, atau jangan-jangan sudah melebar kemana-mana apa yang kita sampaikan malam hari ini. Semoga sedikit-sedikit materi-materi malam hari ini bisa menambah wawasan, meningkatkan kualitas hidup, dan kapasitas kita untuk memberi manfaat dan mewujudkan maslahat dalam hidup ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.